Selamat berjumpa kembali pada video belajar HTML yang berikutnya. Materi pelajaran kita kali ini akan mengulas bagaimana cara merancang ataupun membuat sebuah form di dalam halaman website kita. Nah, di sini saya telah mempunyai contoh bentuk satu form yang telah jadi. Nah, jadi untuk dapat membuat tampilan seperti ini, maka coba Anda perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, pertama Anda harus membuat dokumen yang baru ataupun lembar kerja yang baru terlebih dahulu. Untuk membuat form, kita menggunakan sintak buka kurung, kemudian form, tutup kurung, dan diakhiri atau ditutup dengan perintah yang sama, yaitu buka kurung backslash form tutup kurung. Nah, ada beberapa elemen form yang dapat Anda gunakan. Yang pertama yaitu adalah input area atau input text. Nah, kemudian terdapat juga checkbox. Nah, selanjutnya terdapat juga radio button. Terdapat juga nanti pilihan atau option select. Nah, selanjutnya untuk penempatan atau membuat peletakan komentar, kita menggunakan text area. Nah, nantinya kita juga akan membuat tombol yang biasa digunakan, yaitu submit dan reset, ataupun jika kita ingin mengulangi atau menghapus, kita akan menggunakan tombol reset. Nah, baiklah, kita akan memulai dengan yang pertama, yaitu cara membuat form. Nah, jika kita perhatikan pada tampilan yang sudah jadi, nah di sini terdapat input text, yaitu kotak dialog untuk memasukkan teks inputnya. Jadi, kode HTML atau tag HTML yang digunakan untuk membuat tampilan input area ini adalah, nah setelah perintah form Anda ketikkan, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada frame. Nah, ini agar tampilan yang ada di notepad ini hasilnya sama dengan tampilan yang ada di browser Anda. Nah, kemudian berhubung di sini backgroundnya saya buat gray, nah supaya nanti teksnya atau hurufnya nampak, maka untuk karakter ataupun font saya memberi warna putih. Nah, kemudian berikan komentar yang sesuai dengan form Anda. Nah, selanjutnya ketikkan untuk membuat teks inputnya, buka kurung, kemudian input type sama dengan, nah ini adalah tipenya adalah teks, kemudian name, nama daripada variabel kotak dialog teks inputnya adalah sama dengan txt nama. Kemudian tutup kurung. Nah, untuk nama sebenarnya Anda bisa mengganti sesuai dengan nama yang Anda butuhkan. Nah, begitu juga untuk membuat input teks alamat, kemudian input teks nomor telepon. Nah, di sini kita untuk alamat dan nomor telepon kita tambahkan size-nya agar lebarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena biasanya alamat relatif panjang, jadi di sini size. Nah, untuk atributnya di sini kita buat size-nya yaitu 50. Kemudian untuk nomor telepon, di sini kita buat atribut size-nya sama dengan 10. Nah, kemudian untuk password, nah kita buat lagi untuk kotak dialog input text-nya, buka kurung input type sama dengan, nah tipe di sini kita buat password agar teks ataupun kode yang kita ketikkan ditampilkan dalam bentuk kode, yaitu titik-titik ataupun bintang-bintang, sehingga orang tidak dapat melihatnya. Kemudian kita buat panjangnya atau panjang karakter daripada passwordnya, yaitu max length sama dengan 6, yaitu maksimum karakter daripada passwordnya 6 digit. Oke. Nah, jika telah selesai, coba Anda simpan, kemudian coba Anda buka browser Anda, kemudian Anda refresh. Maka nanti Anda akan dapat melihat pada bagian ini ke atas hasilnya telah jadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu untuk membuat hobi. Hobi di sini kita membuat daftar pilihan checkbox. Nah, fungsi checkbox di sini kemungkinan satu orang mempunyai beberapa hobi. Nah, makanya di sini kita buat tipenya adalah hobi. Caranya sama, yaitu ketikkan dulu label ataupun komentar judulnya. Kemudian buka kurung input type sama dengan tipenya adalah checkbox, kemudian namanya name sama dengan hobi. Nah, value-nya itu adalah teks yang akan ditangkap oleh form jika nanti dipilih. Maka di sini isinya adalah baca, sedangkan membaca ini adalah label yang akan ditampilkan. Oke. Nah, begitu juga coba dengan yang lainnya Anda ketikkan sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai coba Anda simpan kembali, kemudian Anda browsing dan refresh dan lihat hasilnya.